So, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu gembira menuju atau menggapai cita-cita kalian. Terutama nih kalian yang mau banget datang ke Jerman kayak aku. Itu lebih tepatnya di sini aku mau ngerayain 1 tahun atau lebih tepatnya aku udah kurang lebih 14-15 bulan selama ini tinggal di Jerman. Tentunya aku merasakan susah, senang, bahagia, sedih, nangis, kecewa selama aku tinggal di Jerman. Nah, gimana sih ceritanya? Tonton terus ya. So ya guys, lebih tepatnya aku tuh mau introspeksi diri aku sendiri. Gimana sih perasaanku itu selama tinggal di Jerman kurang lebih 4 bulan, 14 bulan ini, hampir 15 bulan ini. So bakalan nggak ada edit sih cerita ini, kayaknya aku mau cerita belak-belakan aja, cerita positif dan cerita negatifnya. Seneng banget bisa mencapai cita-cita aku. Dari dulu aku tuh pengen kerja di luar negeri, tapi entah kenapa takdir ini membawaku ke negeri Jerman ini. Dan terutama aku sekarang tuh tinggal di München. Dia tuh termasuk salah satu kota terkaya dan terbesar dan terpadat di Jerman. Salah satu positifnya yaitu aku di sini deket lah kemana-mana, mau belanja, mau pergi jalan-jalan, itu aksesibel semua guys. Di Jerman juga enaknya transportasi umumnya itu terkonek banget guys. Kamu itu mau cari bis itu paling lama itu 30 menit. Itu aja udah di kota kecil. Bayangin guys di München. Aku tuh tinggal keluar apartemen, terus dapat bis, dapat tram, dapat U-Bahn. Seenak itu guys tinggal di sini. Tapi otomatis kaget pertama aku datang di sini itu kenapa sih semua harga-harga itu mahal banget. Dari kurs Indonesia terus lu belanjain euro, otomatis lah ya guys. Nah, ketika aku dapat gaji pertama euro, oh enak banget ya. Ternyata di sini berasa dihargai tenaga kita itu. Sepadan lah kalau dari gaji rupiah ke gaji euro itu sepadan banget menurut aku. Tapi guys, di sisi lain ternyata itu menurut aku setelah 1 tahun ini gaji yang aku terima itu kecil daripada usaha yang aku keluarkan. Oke, mungkin dari kalian berpikir yang paling penting itu lebih besar dari apa yang kalian dapatkan di Indonesia. Aku dulu pikirnya juga kayak gitu guys. Oke, sekarang lebih mikirnya bahwa aku adalah orang yang tinggal atau penduduk, bukan dikatakan penduduk sih, nggak tahu nyebutnya apa, pokoknya aku tuh orang yang tinggal di Jerman gitulah. Jadi harusnya hak yang kita dapatkan itu sama kayak orang Jerman. Kadang aku mikir soal hak ya, sebagai pekerja dari jauh kayak gitu kan guys, katakanlah kita itu imigran dengan kemauan sendiri, bukan atas kemauan orang lain atau atas kendala lain di negara kita kayak gitu kan guys. Itu susahnya minta ampun. Kayak misal ya, kita tuh harus ngajuin izin tinggal. Mungkin di kota kecil lebih enak dan lebih mudah, lebih terjangkau, tidak terlalu lama untuk waktu nunggu. Sedangkan di kota besar kayak di tempatku di München ini guys, kudu sabar banget karena itu mereka ngurusin nggak cuma pekerja, nggak cuma migran yang mau bekerja aja. Mereka itu masih ngurusin migran-migran yang lain, yang mencari suaka dan lain-lain. Kayak gitu. Menurut aku sih guys, saking dia penuhnya
kota gede ini di Munchen ini. Jadi tuh kayak aku ngerasa dikesampingin gitu, walaupun kamu nggak pegang izin tinggal secara resmi itu, kalau kamu punya kontrak kerja itu tetap aman guys. Kalian itu nggak bakal kayak dideportasi dan segala macam kayak gitu. Tetap dapat gaji, tetap bisa makan minum di sini guys, kayak gitu. Terus aku lebih cenderung gimana ya, berteman dengan orang Indonesia yang tinggal di kota-kota lain daripada menemukan teman-teman yang berasal atau negara asalnya yaitu orang Jerman kayak gitu. Aku pun berteman dengan beberapa orang yang bukan orang Jerman. To be honest, kalian pasti dengar atau kalian ngerasain sendiri akan merasakan bahwa enggak semudah itu berteman sama orang di negara Jerman ini. Berteman secara umum, khususnya itu kalau mau cari teman orang Jerman, susah banget, entah kenapa, kayak gitu. Terus kalau mau cari teman dari negara lain, juga nggak segampang itu, karena kita berasal dari budaya yang beda, atau mungkin tuh kalau kalian dengar orang-orang di sini itu lebih suka melihara pertemanan dari mereka sejak kecil kayak gitu guys. Jadi circle mereka itu inklusif banget kayak gitu. Untungnya guys, kalau kalian misalnya pergi ke tempat les belajar, kalian pasti akan bertemu dengan orang-orang lain dari negara lain. Itu poin plus ketika kalian menjalin hubungan pertemanan. Dan di sini aku garis bawahi, teman itu sangat penting buat kalian guys. Carilah teman yang benar-benar bisa support kalian di saat kalian butuh, ataupun kamu support dia di saat dia butuh. Terus kenapa sih sampai aku repot-repot ngomong kayak gitu ke kalian? Suatu saat di satu poin, di satu titik, kalian itu bisa ngerasakan mental drop banget. Walaupun kalian itu dari keluarga kalian selalu telepon keluarga tiap hari, tiap jam, kayak gitu kan guys. Ada satu kondisi yang kalian itu benar-benar akan rasakan. Contohnya, kenapa sih nggak lulus-lulus gitu kan ujian? Terus atau lain, kenapa sih nggak pernah selalu telat kalau dapat termin kayak gitu kan? Terus lagi, kenapa sih bos aku itu nggak pengertian banget? Kenapa sih kolega aku tuh selalu kayak gitu, selalu nganggap rendah aku kayak gitu? Ada guys, bakal kalian rasakan titik-titik kayak gitu. Bahkan kalau kalian rasa, ngapain sih sebenarnya gue ini di Jerman kayak gitu, itu tuh semua pertanyaan udah gue jawab sendiri, udah gue alamin sendiri kayak gitu. Dan kalau kalian ada di posisi saat kalian lagi drop, kalian itu bisa cerita ke teman kalian yang kalian percaya. Dan aku sarankan guys, walaupun kalian punya kolega kerja, menurut aku kolega kerja itu bodo amat atas kondisi kamu kayak gitu guys. Jadi di sini kalian perlu temukan support yang bener-bener, dan itu dari luar lingkungan kerja kayak gitu guys. Terus apa lagi ya? Aku sih beruntung banget saat ini tinggal di Jerman gitu kan. Walaupun harus bayar pajak yang sangat tinggi, bayar asuransi A, B, C, D, itu pas kalian lagi sakit, itu mereka pengertian banget sih guys. Kalau kalian sakit, kalian tuh nggak boleh datang kerja. Terus gampang banget kalau misal mau berobat ke dokter kayak gitu. Sisi negatifnya adalah, kalau di Indonesia orang sakit dijengukin ya guys. Kalau di sini orang sakit dijauhin. Mereka itu nggak peduli banget kamu mau sakit apa, ya kamu udah tinggal di rumah aja kayak gitu.
Aku sih nggak ngerti ya guys, kenapa kenapa mereka nggak tanya sama sekali ketika momen sakit itu. Mereka akan tanya dan biasanya mereka juga bakal jawab atau melontarkan suatu kata-kata ketika kamu udah balik sehat kayak gitu. Menurut gua itu udah beda banget sih guys perasaannya, kayak gue lagi sakit kenapa nggak ada support gue ya, kayak gitu. Itu sih pikiran gue. Terus satu lagi guys yang perlu kalian tahu, di negara ini kalian tuh harus pede kayak gitu kan guys. Jangan malu bertanya, jangan malu berargumen, terus jangan mau disalahkan kalau kalian itu nggak salah. Kayak gitu guys. Pokoknya mentalitas Indonesia kalian itu diilangin deh guys gitu. Mindsetnya tuh diubah gitu. Jangan malu bertanya. Kalau kamu nggak tahu, kamu tuh harus tanya kenapa A, kenapa B, kayak gitu. Kalau misalnya teman kamu nggak terima tentang perilaku kamu atau tentang hasil kerja kamu, tanya, memangnya apa yang salah yang aku kerjakan, kayak gitu kan guys. Itu dijamin gimana ya, menyelamatkan mental kalian lah guys, kayak gitu. Karena kalian apa-apa semuanya nggak dibawa baper kayak gitu kan. Terus ada juga kebiasaan-kebiasaan jelek dari Indonesia yang aku atau kalian perlu ilangin, karena di sini itu berbeda banget, terutama masalah kebersihan. Di Jerman itu misal kalian ngontrak di apartemen, kalian ngontrak di Indonesia, kontrakannya kalian tinggalin rusak atau kosannya kalian tinggalin rusak, itu nggak apa-apa. Tapi guys, di Jerman itu bakal kalian dipungut biaya karena kerusakan yang kalian sebabkan guys, kayak gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan jelek apalagi ya. Nah, sesampainya di Jerman, karena tahu Jerman yang sekaku itu dengan peraturan, dengan segala macam, jadi aku pun ikut kaku gitu guys. Bukan yang enjoy, yang santai kayak orang-orang Indonesia, tapi lebih ke yang taat, terus tuh ikut aturan. Aku ngerasanya sih lebih kayak gitu sih guys. Dan menurutku itu juga oke, taat boleh, tapi itu juga negatif karena kalian saking taatnya itu nanti kalian tahu-tahu jadi terlalu, gimana ya jelasinnya ya, jadi terlalu nggak ada toleransi untuk semua hal. Toleransi itu perlu sih guys, asal kalian tuh nggak selengean sih. Nah kayak gitu. Terus jam kerja itu kalian perlu datang banget tepat waktu, hindari telat-telat, karena di sini tuh nggak kayak Indonesia yang ada fingerprint, terus kalian itu bisa masuk keluar itu harus tepat waktu. Di sini itu lebih tepatnya kalian mau datang cepat, kalian mau datang terlambat, itu kalian harus laporan dengan alasan yang tepat. Kalau kalian misalnya perlu lembur 30 menit atau 1 jam, itu poin plus juga di sini. Kalian bisa dapetin lemburan itu dihitung dalam akun atau saldo kerja kalian guys, kayak gitu. Sebenarnya senang sih tinggal di Jerman, bisa kelola kemauan kita sendiri, kelola uang kita sendiri, bisa kelola waktu kita sendiri, kayak gitu kan. Dan
Kalau kalian sebel sama orang-orang julid gitu kan, yang kalian kira kalau kalian pindah ke Jerman itu nggak bakal ada orang julid, nggak bakal ada yang gosipin, itu tetap sama aja guys. Di seluruh bagian atau negara manapun tetap ada orang yang suka ngomongin, gosipin di belakang kalian, di belakang aku itu tetap ada. Kayak gitu. Terus kayaknya ada deh banyak plus minus yang lain. Gua tuh saking semuanya itu belajar di Jerman ini, jadi kalau misal ada yang kalian mau tanya atau kurang paham, komen aja ya guys, nanti aku jawab sebisa aku. Sementara curhat ngalor ngidulku sampai sini dulu. See you other video. Bye bye.